Selamat pagi adik-adik. Nah, Kak, kita hari ini akan IMPA di tanggal berapa, Kak? Di tanggal 9 Mei 2020. 21. Iya. Nah, Kak, kita kenalan dulu yuk. Masih ada yang ingat gak sih sama kakak-kakak yang depan ini? Kira-kira masih pada ingat enggak ya, Kak? Iya. Nah, kita hari ini ditemenin sama pemusik yang super kece dan ganteng, yaitu Kak Direk. Hai Kak Direk. Direk. Dan di sini juga kita ditemanin oleh Kak Ina. Halo Hai, adik-adik. Kak Ina. Nah, dan kakak sendiri Kak Catherine. Halo Kak Catherine. Nah, Kak, sebelum kita memulai IMPA, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya kita persiapkan Alkitab kita. Tada dan juga kidung ceria. Nah, Dan jangan lupa sama persembahannya ya. Persembahan. Nah, kita juga persiapkan hati kita ya, Kak ya. Betul banget. Oke, adik-adik udah siap kan untuk memulai IMPA untuk pagi hari ini? Udah siap Kak Catherine? Oke, sebelum kita mulai, ayo adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita bangkit berdiri, kita Ayo, mau memuji berdiri, Tuhan adik-adik. dari biarpun gunung-gunung beronjak. Kita harus semangat ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yeay! Ayo berdiri, Kak Direk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik boleh dipersilakan duduk. Nah, Kak, kita akan sapa adik-adik layan, tapi kali ini ada yang berbeda ya, Kak. Apa itu Kak? Kita akan sapa adik-adik setiap kelasnya. Nah, kita mulai sapa dulu yuk, Kak. Nah. Kita akan sapa-sapa lagi untuk anak tanggung. Tanggung. Dari urutannya dari sektor 1 Satu sampai sampai 16 sektor ya. 16. Perhatikan baik-baik, ada ada. nggak ya namanya? Ada siapa ya Kak di anak tanggung? Ada adik Zaura, Valeska, Stefania, Rafael, Ada Josafat, Rafael, Sani, Tinus, Mario, Iren, Risail, Vio, Hans, Jeremy, Jessica, Yohanes, Keke, Chester, Cesa, Michelle, dan George. Dan ada Jonathan dan Kelvin. halo Hai, adik-adik. Ada adik Rere, Brian, Rehan, Michael, Kenzi, Kanaya, Christian, Jemeli, Ada Benaya, Rahel, Harvan, Harvin, Alter, Clarissa, Jesslyn, Louis, David, Daniel, Carly, Gideon. halo adik-adik. Ada adik Revel, Karen, Tania, Grace, Darel, Anya, Rakas, Ada Matthew, Patiruhu, dan Nauli. ada Samuel, Rahel, dan adik Bevan. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah Sapa-sapa sapa-sapa adik ya. layan. Nah, misalkan ada nama adik-adik yang belum tersebut maupun yang salah, mohon maaf. Kalau yang belum disebut namanya, bisa dicek di tiap-tiap kelas. Ada ATK, Anak AK, kecil, dan anak tanggung. Jadi kalian bisa cek
di masing-masing kelasnya ya. Kalau belum ada namanya juga bisa hubungi kakak-kakak layan Betul di banget. tiap sektornya masing-masing. Oke, kita udah sapa-sapa. Sekarang kita mau memuji Tuhan Betul. lagi. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, Yes, kita menyanyikan lagu anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Kadirek. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Nah adik-adik, kita mau lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa pembukaan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk memulai ibadah impa kami di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Kiranya Kau pimpin ibadah impa kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih berdiri kan? Harusnya masih berdiri ya. Kita akan menyanyi lagi nih. Dari apakah lagunya? Dari KC nomor 220. Kamu dipanggil. Silakan Kak Direk. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Nah, Kak, kita mau Baca Mazmur dan pujian Mazmur. ya. Betul banget. Adik-adik masih tetap berdiri. Mm-mm. Diambil Alkitabnya. Betul, Bagi udah anak disiapin belum Alkitabnya? bagi anak TK bisa dibantu oleh orang tuanya, Iya, oma papa, opa. mama, opa, oma maupun kakak. Kakak, Oke. nenek. Nah, kita buka di Mazmur 119 119 ayat ayat 57 sampai 64. Nah, adik-adik bisa mengikut Kak Catherine ya yang menjorok keluar Yang dan tulisannya dan Kak Ina yang keluar ke dalam. dan yang Kak Ina yang ke dalam. Oke, udah siap dong Alkitabnya? Udah Kak Catherine. Betul. Sudah bisa kita mulai? Oke. Mazmur 19 pasal 57 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji. Untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hatimu. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku. Tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Adik-adik dipersilahkan duduk. Nah, adik-adik, kita akan melihat kesaksian pujian dari siapa, Kak? Dari Angel Sektor 2. Nah, ayo adik-adik, kita lihat yuk kesaksian pujiannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bersama-sama kesaksian pujian dari adik Angel Sektor 2. Nah, bagi adik-adik yang ingin kesaksian pujian, boleh banget nih ya Kak. Ya, boleh. Adik-adik bisa Dikirim mengirimkan videonya. kesaksian pujiannya dengan cara menggunakan baju rapi, lalu direkam dan jangan lupa dikirim ke kakak layan di setiap sektornya Masing-masing. ataupun yang adik-adik kenal ya kakak layannya. Nah, adik-adik, ayo kita siapin lagi Alkitabnya. Kita mau baca apa Kak? Ayat hafalan. Betul banget. Nah, untuk ayat hafalannya, kali ini Kak Catherine dan Kak Ina akan membacanya tiap kelas. Misalkan nanti dari kelas Batita dan TK maupun kelas kecil dan kelas tanggung. Disimak baik-baik ya adik-adik. Oke, untuk kelas anak tanggung, kita akan membaca ayat hafalannya dari mana Kak? Terambil dari Matius 22 ayat 37. Ayo dicari dulu yuk, Matius 22 ayat 37. Kalau udah berdapat semuanya, kita baca secara bersama-sama. Oke, ayo 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayo dihafalin ya adik-adik. Harus kalau untuk anak Batita dan Anak TK, TK, pakai gerakannya jangan lupa ya. Dan jangan lupa adik-adik kirim videonya paling lambat hari Kamis. Ya. Jangan lupa kirim ke kakak layan setiap sektornya ya. Oke. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini pelayan firmannya siapa aja ya di tiap-tiap kelasnya? Ada siapa aja Kak? Nah, untuk firman Tuhan kali ini anak TK akan dibawakan oleh Kania. Halo Kania. Dan di kelas kecil ada Kak Jerry. Untuk ada anak tanggung ada Kaneti. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu buah lagu. Ayo adik-adik berdiri. Kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Kadirek. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Oke adik-adik dipersilakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Neti di kelas anak tanggung. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Neti mau ajak adik-adik untuk siapin dulu Alkitabnya. Sudah? Ya, kalau sudah kita mau duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Neti mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami boleh beribadah
memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, coba disiapin Alkitabnya. Tadi kita mau buka Alkitab kita dari kitab Ulangan. Ulangan itu di Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal ke-30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, udah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, Kak Neti mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Kak Neti mau bacakan, adik-adik juga membaca di rumah ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Kak Neti mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Sebelum Kak Neti melanjutkan cerita pada minggu pagi ini, Kak Neti mau tanya dulu, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu adalah tentang Nabi Hosea. Nabi Hosea. Nabi Hosea ini adalah nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya di kerajaan Israel bagian utara. Adik-adik tahu ya, di dalam cerita sebelumnya bahwa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya mana? Iya, ibu kotanya adalah Samaria. Dan Israel Selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Israel Selatan ini ada dua suku adik-adik. Jadi suku Yehuda dan suku Benyamin. Makanya kalau dalam Alkitab disebutkan kaum Yehuda itu berarti Israel bagian selatan. Nah adik-adik, kemarin Kak Neti cuman sekilas aja ya mengingatkan siapa nama istri dari Hosea. Ya betul, namanya adalah Gomer. Nabi Hosea memiliki 3 orang anak. Yang pertama ini namanya Yizreel, artinya Allah akan menghukum bangsa Israel dengan mencerai-beraikan mereka. Yang kedua, nama anaknya adalah
Lo ruhama, artinya Allah tidak akan lagi menyayangi kaum Israel. Yang ketiga, nama anaknya Lo Ami, artinya Israel bukan lagi umat Allah, atau Allah bukan lagi Allah umat Israel. Ya, adik-adik, kehidupan Nabi Hosea dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya itu menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah menjadi marah adik-adik, menjadi kecewa, menjadi sedih dengan bangsa Israel, sehingga Allah bermaksud untuk menghukum bangsa Israel. Nah, kenapa Allah menghukum adik-adik? Apakah Allah tidak sayang sama bangsa Israel? Allah sangat sayang adik-adik sama bangsa Israel. Nah, Allah mau menghukum bangsa Israel untuk menyadarkan bangsa Israel agar tidak terus berbuat dosa. Jadi setiap kesalahan itu harus ada hukumannya adik-adik. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia adik-adik. Jadi kalau bangsa Israel mau bertobat, mau berbalik dari kesalahannya dan kembali setia kepada Tuhan, Tuhan akan kembali mengasihi bangsa Israel. Tuhan akan kembali memulihkan keadaan bangsa Israel, dan Tuhan akan kembali menjadi Allahnya umat Israel. Nah, adik-adik, pelajaran minggu lalu kita diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia adik-adik. Adik-adik sudah belum selama 1 minggu ini belajar menjadi setia? Setia melakukan firman Tuhan, setia berdoa, setia taat kepada mama papa, ya adik-adik. Jadi setia itu harus dilakukan setiap hari, bukan cuma sekali doang, tapi terus menerus. Itu namanya setia. Nah, adik-adik masih bercerita tentang kehidupan bangsa Israel adik-adik. Firman Tuhan yang tadi kita baca ini adik-adik dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Itu tentang juga bangsa Israel adik-adik. Jadi kitab Ulangan ini adik-adik adalah awal perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari padang gurun adik-adik. Berapa lama ya mereka di padang gurun? 40 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik ya. Iya, lama sekali mereka di padang gurun. Nah, jadi di dalam kitab Ulangan ini adik-adik berisi tentang nasihat-nasihat Musa. Tentang apa adik-adik? Musa mau mengingatkan lagi tentang perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik. Nah adik-adik, kitab Ulangan ini adalah, Kaneti mau ingatkan lagi, adalah salah satu dari kitab Taurat. Ada berapa kitab Taurat dalam perjanjian lama? Ada 5. Jadi kitab pertama ya, isinya apa aja ya? Kitab Kejadian, Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah adik-adik, di dalam Ulangan ini memang berisi tentang perintah-perintah Tuhan yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya, tetapi diulang lagi adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena Musa ingin mengingatkan lagi bangsa Israel supaya mereka tetap taat kepada Tuhan, supaya bangsa Israel tetap memegang perintah Tuhan adik-adik. Kenapa ya adik-adik Musa kok terus ngingetin bangsa Israel? Karena adik-adik, yang pertama nih, karena Musa tidak akan seterusnya adik-adik bersama bangsa Israel. Karena Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi siapa yang akan menggantikan Musa? Iya, betul, Yosua adik-adik yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Karena itu Musa perlu mengingatkan lagi akan perintah Tuhan yang disampaikan pada bangsa Israel. Terus yang kedua adik-adik, karena adik-adik ternyata orang-orang yang akan masuk ke tanah Kanaan ini adalah generasi yang baru adik-adik. Jadi merupakan anak-anak atau keturunan dari bangsa Israel. Jadi mereka orang-orang muda yang mungkin mereka tidak mengalami adik-adik, tidak melihat sendiri mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan di padang gurun waktu bangsa Israel
dikasih makan mana dan burung puyuh. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, adik-adik ingat mereka dikejar tentara Mesir. Nah, di depan mereka ada laut Teberau dan Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Musa. Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Ya, hal itu tidak dialami adik-adik oleh bangsa Israel yang akan masuk ke Kanaan ini karena mereka adalah keturunannya adik-adik. Ya, sedangkan mereka yang di padang gurun tuh sudah banyak yang mati, adik-adik, sudah banyak yang meninggal. Jadi mereka ini adalah anak-anaknya. Jadi perlu diingatkan lagi, diceritakan lagi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang dilakukan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka punya iman yang teguh. Supaya mereka juga tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka, tidak mengulangi kesalahan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adik-adik dikenal sebagai bangsa yang bandel adik-adik. Bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya apa adik-adik ya? Suka memberontak kepada Tuhan, suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Jadi kalau pada waktu mereka diberkati, mereka mengucap syukur, mereka taat. Tapi pada waktu bangsa Israel mengalami kesulitan, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Nah, Musa tidak ingin bangsa Israel sampai melupakan Tuhan. Jadi ini kan bangsa Israel mau masuk nih ke tanah perjanjian adik-adik, ke tanah Kanaan. Jadi Musa mempersiapkan mereka agar mereka menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada Tuhan, yang benar-benar dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan adik-adik. Ya, jadi mereka tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena di Kanaan ini tanahnya subur, mereka akan hidup makmur, akan hidup senang adik-adik. Ya, jangan sampai mereka jadi melupakan Tuhan. Dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa itu juga tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Jadi Musa ingin agar bangsa Israel tidak terpengaruh adik-adik akan kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka tetap taat memegang perintah Tuhan. Nah, adik-adik, tema renungan kita tadi di Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6 ini adalah ya dengan segenap hatiku dan jiwaku. Wah, apa maksudnya ya adik-adik? Ya dengan segenap hatiku dan jiwaku itu merupakan jawaban kita adik-adik kepada panggilan Tuhan untuk taat, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa adik-adik. Kalau tadi kita baca adik-adik di Ulangan 30 ayat 1 sampai 6, tadi di ayat 1 dikatakan adik-adik oleh Musa bahwa bangsa Israel dikasih pilihan nih, ada berkat, ada kutuk. Kalau berkat itu adik-adik gimana caranya supaya bangsa Israel diberkati? Iya, bangsa Israel harus taat kepada Tuhan. Tapi kalau kutuk atau hukuman itu akan diberikan Tuhan kalau bangsa Israel tidak taat akan perintah Tuhan. Makanya akan dikasih hukuman. Nah, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita baca ayat 2 sampai ke 5 itu adalah janji Tuhan. Kalau bangsa Israel mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyayangi dan mengasihi bangsa Israel lagi. Dan Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel yang tercerai-berai adik-adik, di daerah manapun mereka akan dikumpulkan Tuhan dan mereka akan dibawa ke Kanaan adik-adik, ke tanah perjanjian. Nah adik-adik, di ayatnya yang ke-6, intinya adalah adik-adik, Tuhan sendiri akan menyunat hati bangsa Israel. Maksudnya apa ya adik-adik? Maksudnya adik-adik, segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hati bangsa Israel itu akan dibuang, akan dibersihkan adik-adik, sehingga bangsa Israel bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adik-adik dengan tadi apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa adik-adik. Ya adik-adik, nasihat Musa ini pada bangsa Israel untuk taat itu juga adalah ditujukan kepada kita adik-adik. Kita juga harus selalu taat kepada perintah Tuhan.
Iya, Kaneti mau tanya dong. Kalau taat itu apa ya? Taat itu artinya patuh. Adik-adik, patuh melakukan apa yang diperintahkan. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pastinya hal-hal yang baik, adik-adik. Ya, adik-adik, dan kalau kita mau taat, kita harus taatnya kayak tadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Nah, contohnya nih adik-adik, misalnya kalau kita mau rajin impah, nah kita harus dengan segenap hati adik-adik. Jadi jangan disuruh-suruh mama, jangan lagi kita ngantuk-ngantukan. Ya, jadi kita harus persiapkan diri adik-adik. Kalau mau impah, malamnya tidur jangan terlalu malam. Terus adik-adik pagi-pagi udah mandi, udah sarapan, udah siapin Alkitab. Adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya, itu artinya dengan segenap hati adik-adik, dengan seluruh hati adik-adik. Jadi tidak setengah-setengah adik-adik, harus 100% untuk Tuhan adik-adik. Ya, adik-adik, kenapa kita harus taat? Ya, karena tadi ya, siapa di sini mau diberkati oleh Tuhan? Iya, kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau hidup kita mau terus diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat adik-adik. Kita semua pasti sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Bangun tidur kita punya tubuh yang sehat, kita bisa makan makanan yang enak, kita bisa sekolah, itu adalah berkat Tuhan. Dan adik-adik, pesan Tuhan yang kedua adalah kita harus selalu hidup dalam pertobatan. Apa maksudnya adik-adik? Jadi kita harus mau berubah dari hari ke hari, membuang sikap-sikap buruk kita. Kita mau merubah sikap-sikap buruk kita adik-adik. Misalnya kalau kita masih nakal, kita tidak nakal lagi. Kalau kita masih suka melawan mama papa, kita mau jadi anak yang nurut. Kalau kita masih malas belajar, kita harus mulai rajin belajar. Kalau kita malas impah, malas berdoa, kita harus mulai berubah adik-adik. Kita harus meninggalkan sikap-sikap yang buruk. Kita mau rajin impah, kita mau rajin berdoa adik-adik. Ya, jadi semakin hari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, Kaneti mau mengajak adik-adik nih untuk berdiri. Kita mau mengucapkan janji kita, ikrar kita di hadapan Tuhan. Ya, nanti adik-adik ikutin Kaneti ya. Oke, udah siap semua? Udah berdiri semua? Ya. Ya, sekarang kita mengucapkan ikrar kita. Ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku, aku mau mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi itu tentang kita harus menjadi adik-adik anak-anak yang Taat kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, Betul. kepada guru. Pokoknya Iya. kita harus taat di Taat. dalam sepenuh hati kita ya. Iya, Nah, betul banget. Taat itu seperti nurut banget ya Kak, misalkan Iya. kepada papa mama, kakak, adik, opa-opa, apalagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kita akan respon firman Tuhan kita dari Ayo, Kidung adik-adik. Ceria 225. Ya, betul banget. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Masih semangat ya adik-adik ya, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Untuk doa syafaat yang bertugas ada adik Kevin dari sektor 13 dan juga ada adik siapa Kak? Mata dari sektor 4. Kita akan berdoa syafaat ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti IMPA saat ini. Kami berdoa untuk IMPA ini, kiranya Tuhan berkati persiapan IMPA setiap minggunya. Tuhan berkati kakak klien yang melayani dan mempersiapkan IMPA. Berkati juga kami anak-anak untuk rajin dan semangat mengikuti IMPA. Dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah pemerintah bangsa ini, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan setiap orang yang menjalankan pemerintahan di negara ini. Berikanlah mereka hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya Tuhan juga memulihkan negeri ini dari pandemi saat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka agar selalu sehat dan bahagia. Beri nikmat dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan selalu berserta dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang selalu mendidik kami dengan baik. Dan kami juga berdoa buat guru di sekolah kami. Berikan mereka hikmat untuk mengajar kami dan apa yang disampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Beri juga sehat dan bahagia dalam kehidupan mereka dalam menjalan tugas mereka sebagai guru. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk gereja GPIB Jatipon. Engkau terus memberkati gereja kami, perlengkapi kami sebagai mitra firman-Mu Tuhan, agar semakin nyata firman-Mu bagi anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa bagi adik layan yang sedang dalam pemulihan, yaitu ada adik Martin Luther dari sektor 5 dan juga adik Marvel dari sektor 13. Ya Tuhan Yesus, di minggu ini ada adik-adik layan kami yang berulang tahun, yaitu Mika Alexandra Soisa dari sektor 1, Sarah Sharon Sitorus dari sektor 4, ada Yoel Olowan Wiratama Sumbayak dari sektor 6, dan juga ada adik Yeriel Melkirior Benaya Chandra dari sektor 9, dan juga ada adik Alfa Melinten Pah dari sektor 14, dan adik Mika Ruth Sinaga sektor 12, dan juga adik Alfredo Stephen Leiwa KBC sektor 2. Engkau Tuhan memberkati adik-adik ini yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan dan juga kepintaran dan juga taat akan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tuan rumah di setiap sektornya yang telah melayani IMPA secara luring saat lalu. Dari sektor 1 sampai 16, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tuan rumah
yang telah bersedia membukakan pintu rumahnya mereka untuk meluangkan waktu juga untuk mempersilahkan kami untuk impah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati terus mereka ya Tuhan, Engkau lindungi dan jaga mereka. Dan juga untuk adik-adik yang sedang ujian sekolah yang kelas 6 SD, kiranya boleh mendapatkan nilai yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu dan juga akan masuk di jenjang pendidikan lebih lanjut, yaitu sekolah menengah pertama, mendapatkan SMP yang terbaik yang turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk impah hari ini di tanggal 9 Mei 2021. Engkau terus memberkati kakak-kakak layan yang sudah melayani dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus, dan juga kakak-kakak dari tim multimedia PKPA. Engkau terus memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga jauhkan dari mara bahaya maupun penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa syafaat ini. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Betul Bang. Ayo adik-adik kita siapkan uang persembahannya. Nah Kak, persembahan adik-adik ini bisa dimasukin di celengan yang sudah dibagikan saat ibadah Paskah PA yang lalu. Dan juga persembahan ini bisa melalui scan QR, bisa OVO, GoPay, Dana, dan Genius. Caranya gimana ya Kak? Nah, untuk menulis 2 angka nominal persembahan yang akan diberikan dan menambahkan angka 11 di belakangnya. Misalkan nih adik-adik mau kasih 10.000 ataupun misalkan 5.000 deh. 5.000 kan 5000. Nah, 2 nol yang di belakang diganti jadi 11, yaitu 11. Misalkan jadi 5011. Pasti udah jago nih adik-adiknya. Sudah siap kan? Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati adik-adik kami yang telah memberikannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan baca warta PLK PA. Yang pertama,
terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang memberikan kesaksian pujian. Yaitu tadi yang adalah Doa syafaat ada adik Kevin dari sektor 13 dan juga ada adik Nata dari sektor 4. Nah, dan juga tadi ada yang memberikan kesaksian pujian. Tadi dari siapa ya, Kak? dari Angel sektor 2. Nah, Oke. Dan juga terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan Impata minggu lalu. Ayat hafalan bisa dilihat setelah warta PLKPA di akhir atau di akhir video Impa hari ini. Dan juga jangan lupa untuk adik-adik mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah diberikan pada saat Paskah yang lalu ya adik-adik. Nanti pada setiap akhir bulan persembahan bisa diberikan ke gereja, bisa melalui dari papa ataupun mama, atau juga bisa bisa dimasukkan ke kotak persembahan ya saat ada di ibadah gereja. luring atau ke Betul. kotak persembahan di kantor ataupun gereja. juga papa mamanya bisa minta tolong nih ke kakak-kakak layannya di Layan setiap setiap sektor sektor ya. ya. Jadi biar lebih mudah ya adik-adik. Di amplopnya itu ditulis Pelkat PA, nama adik layan dan sektornya. sektornya. Misalkan nih nama Ada tulisnya, Angel. betul banget. Jadi Sektor Pelkat 2. PA dari Angel. di strip ada nama adik Angel dan juga misalkan Sektornya. sektornya sektor 2. Gampang banget kan adik-adik? Gampang Pasti banget. bisa dong. Nah, adik-adik kita udah berada di akhir ibadah IPA Iya, online betul kita. banget. Kita akan Mengakhiri ibadah kita. Ayo adik-adik kita bangkit bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yeay. Kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Kadirek. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberi persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menutupnya di dalam doa. Kaniti ajak adik-adik lipat tangan, matanya ditutup, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah memuji Engkau dan juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat pada perintah-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menuntun dan menolong kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami dalam seluruh aktivitas kami, memberikan kami berkat-berkat-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami selalu diberikan kesehatan untuk kami boleh selalu menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami pada pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak untuk selama-lamanya. memperkenalkan Hendak memperkenalkan dengan mulutku turun-temurun. Dalam hari Minggu dan kesetiaanmu Mazmur 89 dengan mulutku Aku turun-temurun. menyanyikan Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. selama-lamanya. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Terima kasih, selamat hari Minggu. Mazmur 89 ayat 2. hendak menyanyikan kasih Tuhan Aku hendak hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-menurun. Terima kasih, selamat hari Minggu. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita